Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dita Faradila, NPM 2017-051002, akan menjelaskan tentang pushdown automata dari tugas 12, mata kuliah teori bahasa dan automata. Oke, kita langsung masuk ke pengertian apa itu PDA. PDA merupakan mesin automata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO atau last in first out untuk menentukan apakah suatu output diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Dalam melakukan proses input, PDA itu menggunakan memori stuck. Jadi stuck itu kalau di pemrograman juga menggunakan teknik LIFO atau last in first out. Data yang terakhir masuk merupakan data yang pertama kali keluar. Jadi dia ada tumpukan gitu. Nah, ini ada karakteristik dari PDA. Yang pertama, PDA itu lebih kuat daripada FSM. Kemudian yang kedua, FSM memorinya terbatas, sedangkan PDA itu enggak. Memorinya lebih banyak di atas FSM. Terus PDA sama dengan FSM ditambah stuck. Dan yang terakhir, sebuah PDA memiliki 3 komponen, yaitu pita masukan, unit kontrol terbatas, dan stuck dengan ukuran tak terbatas. Dari tadi kita bahas stuck. Apa sebenarnya itu stuck? Stuck adalah cara mengatur suatu elemen di atas yang lain. Nah, operasi dasar di sebuah stuck itu ada 2. Yang pertama adalah push, yaitu penambahan elemen baru di bagian atas tumpukan. Kemudian yang kedua adalah pop, yaitu penghapusan elemen teratas dari tumpukan. Jadi, push itu untuk nambah, pop untuk menghapus. Mekanisme kerjanya, ini mekanisme kerja memory stuck adalah menyimpan input pertama pada alamat paling bawah, kemudian input berikutnya disimpan pada alamat di atasnya. Dan input terakhir disimpan pada alamat paling atas. Jadi misal kita punya data masukan 1, terus kita punya data lagi, maka misalkan kita data yang selanjutnya itu 2 ya. Jadi ini 1, terus 2-nya itu ada di atas 1. Jadi kayak tumpukan gitu. Kayak kita numpuk piring kan pasti dari bawah ke atas kan. Seperti itu. Sebuah PDA dinyatakan dalam 7 tuple. Ini ada himpunan state, ada himpunan simbol input, ada simbol-simbol tumpukan stuck, terus ada fungsi transisi, ada set awal, himpunan final state, ada simbol awal tumpukan atau top of state. Nah, di transisi PDA itu ada 2. Yang pertama, transisi dengan memakai suatu simbol input. Bergantung pada simbol input, simbol pada top stack dan state terdapat sejumlah pilihan yang mungkin. Setiap pilihan terdiri dari stat berikutnya dan simbol-simbol satu atau beberapa top kosong untuk mengganti simbol pada top stack. Kemudian, penggantian simbol pada top stack bisa berupa push. Untuk satu atau beberapa simbol bisa berupa pop untuk simbol kosong. Kemudian setelah membuat pilihan, kemudian PDA membaca simbol input berikutnya. Terus transisi yang kedua itu ada transisi epsilon. Mirip dengan yang pertama, kecuali dilakukan tanpa membaca input. Transisi ini memungkinkan PDA memanipulasi isi stack atau berpindah state tanpa membaca simbol input. Nah, ini ada contoh. Buatlah PDA yang menerima L sama dengan 0 pangkat N, 1 pangkat N, sedemikian hingga N lebih besar sama dengan 0. Jadi ini kita punya ada Q1 sebagai start state, Q2, Q3, dan Q4 sebagai final state. Oke, kita coba di sini inputannya adalah 0, 0, 0, 1, 1. Pertama kan di sini ada Z0 ya. Kalau kita masukin Z0, maka dia maksudnya kalau ini 0, kan kita masukin epsilon. Berarti dia ke Z0. Kemudian selanjutnya kita masukkan 0, 0 ya. Maka dia akan menjadi 0 tumpukannya. Memasukkan 0. Nge-push 0. Terus 0 lagi, 0. Kan ini dia berulang ya. Jadi 0 kita masukkan, maka dia akan nge-push 0. Selanjutnya 0 lagi, kita masukkan 0, maka dia akan ke meng-push atau menambahkan nilai 0. Nah, selanjutnya ada 1, kita masukkan 1 di sini, maka dia akan si 0 yang di atas tadi itu akan kita push dengan epsilon. Jadi kita kosongin yang 0 tadi, kita buang, kita hapus, nge-pop.
Terus ada satu lagi, kita masukkan 1, maka 0-nya kita pop atau kita hapus menjadi epsilon. Nah, kemudian karena ini kita nggak bisa mencapai Q4. Kenapa? Karena di sini 0, masukkan di sini masih ada sisa 0. Sedangkan kalau untuk mengarah ke Q4 harus ada epsilon dan juga Z0 yang kita epsilonkan. Jadi ini nggak bisa mencapai Q4. Jadi untuk inputan 00011 ini nggak bisa apa namanya, tidak bisa menerima. Oke. Nah, kemudian kita akan coba untuk inputan yang 0011. A0 kita masukkan, maka dia akan ke Z0. Kemudian 0 lagi kita masukkan, dia akan ke ngepup A0. Kemudian kita masukkan lagi 0 jadi A0. Ya, A0. Maka akan kita push 0. Selanjutnya 1 kita masukkan, maka dia akan ngepop 0. Dihapus. Kemudian 1 lagi kita masukkan, maka dia akan ngepop 0, nilai 0. Nah, selanjutnya kan ini tinggal Z0 nih. Di sini udah habis, kita masukkan epsilon, nggak ada inputan maksudnya. Kemudian Z0-nya kita epsilonkan. Maka untuk inputan 0011 ini bisa diterima oleh PDA. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.